Selamat pagi semuanya. Di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang penulisan laporan tugas akhir. Sebelum menulis, kalian harus tahu dulu kontennya. Di sini ada daftar isi dari konten laporan tugas akhir, mulai dari sampul depan sampai nanti adanya di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6, daftar pustaka, dan terakhir lampiran-lampiran. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Mulai dari bab 1, latar belakang. Di sini akan ada 5 subbab, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan yang kelima yaitu statistika penulisan. Kita akan bahas satu-satu mulai dari bab 1 pendahuluan. Di sini ada contoh dari latar belakang. Latar belakang untuk pembuatan antrian online di sini. Untuk membuat latar belakang minimal di sini ada 3 paragraf. Agar informasi yang disampaikan di latar belakang tersebut jelas, maka dibagi 3 paragraf ini. Paragraf yang pertama itu kalian menjelaskan tentang kondisi umum. Yang paragraf kedua yaitu kalian menjelaskan permasalahan. Baru di paragraf ketiga kalian menjelaskan tentang solusi dan harapan yang kalian inginkan ketika mengembangkan aplikasi tersebut. Minimal itu. Kalau mau lebih dari itu boleh saja, misalkan permasalahannya ada banyak, kalian gunakan di paragraf kedua dan ketiga, lalu paragraf keempat solusinya. Oke, tidak masalah, tapi minimal ada 3, seperti ini contohnya. Lalu di 1.2 ada rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berisi pertanyaan terkait penelitian yang akan dilakukan, kemudian pertanyaan ini akan dijawab pada tujuan penelitian. Tips di sini untuk kalian yang ada di jurusan D3 Teknologi Informasi, di situ kalian sebaiknya hanya fokus saja untuk merancang dan membuat aplikasi. Jadi fokusnya untuk rumusan masalah di sini adalah bagaimana merancang dan bagaimana membuat. Tidak perlu ada kata yang bersifat subjektif, misalkan memudahkan, mengefektifkan. Karena mayoritas penelitian kita tidak melakukan survei tentang kepuasan penggunaan aplikasi. Jadi di sini kalian fokusnya hanya merancang dan membuat saja. 1.3 adalah tujuan penelitian. Tujuan di sini adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau misalkan rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik salsabila berbasis Android, maka tujuannya adalah merancang aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik salsabila berbasis Android. Cukup seperti itu. Di 1.4 kita ada batasan masalah. Batasan masalah ini berisi hal-hal yang tidak dikerjakan pada penelitian ini. Selain itu juga bisa dituliskan pembatasan hal-hal apa saja yang dikerjakan pada penelitian ini. Ini ada beberapa contohnya. Misalkan di sini dia mengatakan bahwa sistem ini hanya terbatas dengan pendaftaran dan pemanggilan antrian pasien serta tidak menangani data rekam medik pasien. Nah, ini pembatasannya dan lain sebagainya. Untuk 1.5 ada sistematika penulisan. Di sini berisikan ringkasan konten dari keseluruhan laporan, nanti akan ada apa saja. Misalkan di sini kalau di format panduan kita ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisa dan perancangan sistem, bab 4 implementasi, bab 5 pengujian dan pembahasan, dan bab 6 adalah kesimpulan dan saran. Masuk di bab 2 landasan teori. Kontennya di sini ada penelitian yang relevan dan yang kedua yaitu informasi terkait penelitian. Untuk penelitian yang relevan di sini dia akan menjelaskan terkait penelitian yang hampir sama atau mungkin sama, oke, tidak apa-apa, terkait dengan penelitian yang akan kalian kerjakan. Nah, kalian jelaskan di sini tentang skop penelitian itu seperti apa, metodenya seperti apa, toolsnya seperti apa, dan hasilnya bagaimana. Kalian jelaskan berbentuk paragraf dulu seperti ini. Minimal biasanya ada 2-3 jurnal yang kita bandingkan untuk mengetahui apa sih perbedaan atau mungkin persamaan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Lalu setelah itu, setelah ada beberapa paragraf, kita juga akan membuat perbandingan pustaka dalam bentuk tabel. Di sini yang kita bandingkan adalah judulnya,
Di sini ada judul paper pertama, paper kedua, dan ini penelitian yang kita usulkan. Nah, di sini lebih mudah untuk melihat perbedaannya kalau dibentuk dalam sebuah tabel. Di sini dijelaskan naskah publikasinya, di mana perbedaannya, terus langkah pendekatannya, atau mungkin ini toolsnya, apa saja perbedaan mungkin tools yang digunakan. Lalu yang keempat, fokus dan tujuan penelitiannya itu apa. Nah, yang kedua, selain penelitian yang relevan, juga tadi ada informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Misalkan tools-tools apa saja yang digunakan. Di sini ada contoh MySQL misalkan. Nah, penambahan informasi pada landasan teori ini jangan hanya berupa definisi saja. Misalkan informasi yang dituliskan terkait tools yang digunakan, maka jelaskan juga bagaimana cara penggunaan tools tersebut pada penelitian yang kalian lakukan. Jangan hanya berupa definisi. Nah, ini contoh referensi yang digunakan bahwa kalimat ini SQL adalah suatu bahasa permintaan struktur SQL telah distandarkan untuk semua program pengaksesan database. Kalimat ini merujuk pada referensi yang kelima. Di bab 3 ada analisis dan perancangan. Nah, ini kontennya. Konten di bab 3 analisis dan perancangan. 3.1 adalah analisis permasalahan. 3.2 analisis pemecahan masalah, yang di sini nanti di breakdown lagi ke 3.2.1 ada metode pengambilan data, 3.2.2 ada metode pengembangan sistem, 3.2.3 analisis kebutuhan. Lanjut ke 3.3 ada perancangan sistem, di breakdown menjadi 5 bagian, ada use case, activity, relasi antar tabel, arsitektur diagram, dan antar muka aplikasi. Lalu bagian ke subpoin 3.4 yaitu pengujian sistem. Kita akan bahas satu persatu. Di sini analisis dan perancangan, kalian jelaskan, berikan uraian penjelasan dari permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahannya seperti apa diuraikan, lalu digambarkan permasalahan atau sistem yang sedang berjalan itu seperti apa, berbentuk flow maps, alurnya seperti apa. Jadi dari rangkuman paragraf ini kita bentuk sebuah flow map. Itu 3.1. 3.2 kita ada analisis pemecahan permasalahan, berikan penjelasan tentang uraian pemecahan permasalahannya, bagaimana cara memecahkan permasalahan yang telah diuraikan di bab 3.1. Lalu gambarkan pemecahan permasalahan tersebut, permasalahan berbentuk flow maps ya, sama bentuk flow maps seperti ini. Nah, ini beberapa yang saya warna merah. Ini berarti ada kesalahan. Ingat, dalam penulisan untuk bahasa formal, penulisan untuk laporan, kata-kata karena, dengan seperti ini harusnya tidak boleh di awal kalimat, karena ini termasuk kata sambung, kata yang biasanya berada di tengah-tengah kalimat, bukan berada di awal. Ini yang kesalahan-kesalahan yang sering sekali terjadi. Ini tolong dicek lagi laporan-laporan kalian, apakah masih ada yang seperti ini. Jika ada silakan diganti ya, diperbaiki lagi. Nah, tadi di breakdown lagi di 3.2 pemecahan permasalahan, ada metode pengambilan data. Metode pengambilan datanya bagaimana? Bagaimana kalian akan melakukan penelitian ini? Bagaimana ingin membuat sistem atau aplikasi itu digunakan, yaitu prosesnya melalui wawancara. Jadi datang langsung ke customernya, kita melakukan wawancara, apa ya kebutuhan dari customer, seperti itu. Kita melakukan juga observasi, dan selain itu biasanya kita juga mencari informasi melalui studi pustaka. Kita cari-cari dokumen, buku-buku, ataupun informasi dari Google dan lain sebagainya, termasuk studi pustaka. Kita mencari informasi bagaimana caranya membuat sistem informasi A, sistem informasi B, seperti itu. Nah, untuk 3.2.2 yaitu metode pengembangan sistem. Di sini metode pengembangan sistem itu ada banyak, bagaimana cara kalian mengembangkan sistem. Salah satunya yaitu waterfall. Nah, ini saya hanya ambil sekilas saja. Ini kalian juga harus jelaskan tahapan-tahapannya. Misalkan tahapan yang pertama yaitu requirement analysis dan definition. Kalian jelaskan di tahapan ini apa yang kalian lakukan, itu dijelaskan juga. Lalu di 3.2.2 ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini nanti di breakdown lagi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kalau kebutuhan fungsional ini konsepnya yaitu menu-menu yang dijelaskan, yaitu menu-menu apa saja yang ada di setiap user. Misalkan di sini usernya ada 2, ada admin,
ada member misalkan seperti itu. Nah, admin bisa melakukan apa saja di aplikasi itu, member bisa melakukan apa saja pada aplikasi itu dijelaskan di analisis kebutuhan sistem. Lalu di kebutuhan non-fungsional ini yang dijelaskan biasanya perangkat keras, hardware, dan softwarenya yang digunakan apa. Ini saya hanya tulis sekilas saja. Nah, ini lanjutannya tadi kebutuhan perangkat lunaknya. Lalu untuk 3.3 ada perancangan sistem, di breakdown lagi nanti menjadi 5 bagian. Yang pertama ada use case diagram. Kalian menjelaskan bagaimana alur sistem kalian itu menggunakan use case diagram seperti ini. Lalu use case ini nanti dijelaskan definisi aktor itu seperti apa. Misalkan di sini aktornya ada 2, admin sama member, dijelaskan admin itu siapa, member itu siapa, seperti itu. Lalu ada definisi use case-nya. Jadi yang pertama tadi ada definisi aktor, terus definisi use case. Di situ tadi use case-nya ada login, logout, mengelola produk. Lah, itu dijelaskan bagaimana satu persatu. Lalu ada 3.3.2 ada activity diagram. Kalian menjelaskan activity diagram itu modelnya seperti ini, dan activity diagram itu dijelaskan per proses. Misalkan ini pengelolaan produk 1, misalkan nanti ada pengelolaan transaksi, berarti ada lagi. Ini ada sub point B untuk activity diagram pengelolaan transaksi jika memang ada seperti itu, dan seterusnya. Lalu 3.3 ada relasi antar tabel. Jadi ketika kalian sudah membuat database, bagaimana relasi antar tabel-tabel tersebut dijelaskan seperti di sini. Ingat, semua gambar harus dijelaskan dulu dalam bentuk paragraf di bagian atasnya, baru boleh ada gambar. Gambar captionnya itu ada di bagian bawah, kalau tabel nanti di bagian atas. Ingat itu. Dan untuk penomoran ini sesuai dengan subbabnya. Walaupun ini subbabnya 3.3.3, tidak berarti di sini caption gambarnya adalah 3.3.3. Cukup merujuk pada bab gambar itu berada. Saat ini gambar ini berada di bab 3, dan ini gambar nomor 8, berarti 3.8. Dan misalkan ini contoh lainnya, dia gambar di bab 3 dan dia gambar ke-9, berarti 3.9, seperti itu seterusnya sampai tak terbatas. Kalau nanti masuk di bab 4, berarti kembali lagi 4.1. Jangan lupa memberi penomoran gambar seperti itu. Lanjut lagi, kita kembali ke subbabnya. Di sini ada subbab 3.3.4 tentang arsitektur diagram. Di sini model arsitektur diagramnya seperti ini, ada admin batik, ada member, ada web, ada database. Kalau kalian lihat ini memang berbeda studi kasus dengan bagian latar belakang. Kalau latar belakang tadi saya mengambil kasusnya pendaftaran online, kalau di sini ini lebih ke sistem transaksi dari e-commerce batik ya. Ini ada admin batik, ini ada member, dia melakukan transaksi melalui web seperti ini. Kalau misalkan nanti ada aktor lain lagi, oke, silakan boleh ditambahkan lagi. 3.3.5 ada antarmuka sistem informasi. Ini terkait antarmuka. Antarmuka sistemnya. Ini ada antarmuka, misalkan di sini ada antarmuka untuk halaman login, nanti dijelaskan lagi ada antarmuka apa lagi, seperti itu. Antarmuka ini juga bisa dikelompokkan per user. Jadi di halaman admin nanti antarmukanya apa saja. Jadi ini nanti mungkin juga bisa di breakdown ke 3.3.5.1 itu antarmuka di admin. Nanti 3.3.5.2 itu antarmuka di user atau customernya, seperti itu. Nanti dijelaskan ada apa saja. Lalu 3.4 ada pengujian sistem. Di sini ada tabel pengujian sistem. Jadi di sini ada rancangan pengujian sistem yang isinya ada objek pengujiannya nanti apa saja, ada skenario pengujiannya seperti apa, dan hasil yang diharapkan seperti apa. Nah, ini contoh dari penomoran dari tabel. Ini ada yang salah ya, ada kurang sinkron. Ini tabelnya sudah 3.3, tapi di sini masih dia mengatakan 3.1. Nah, ini kurang sinkron, ini masih salah, perlu diperbaiki lagi.
Tolong yang perlu diingat lagi juga, kalau setiap caption itu 3.10 misalkan seperti ini. Jadi setiap gambar itu harus ada rujukannya, harus captionnya itu harus dirujuk di paragrafnya. Misalkan ini 3, jadi harus ada penjelasannya di paragraf itu. Gambar 3.10 ini apa sih? Oh, merupakan tampilan dari halaman admin sebelum login. Terus di tabel pun juga seperti itu. Tabel 33 ini apa sih? Oh, ini tentang tabel pengujian sistem penjualan batik dermo, seperti itu misalkan. Kita lanjut di bab 4, implementasi. Isinya nanti di sini ada 2, implementasi proses dan implementasi data. Di breakdown, kalau implementasi proses ini penjelasan proses pada admin itu ngapain saja, nanti penjelasan proses pada pengguna nanti melakukan apa saja. Lalu di 4.2 nanti breakdownnya, karena ini tentang basis data, di breakdown per tabel. Kita bahas satu-satu, mulai dari 4.1 implementasi proses. Di sini di breakdown lagi. 4.1.1 halaman login admin. Terus nanti silakan di breakdown lagi sesuai sistem pengguna. Yang di sini tadi kita juga sudah menjelaskan ya. 4.1 itu proses penjualan di admin itu apa saja. Nanti 4.1.2 itu ada apa saja. Nah, di sini yang paling penting yaitu di proses implementasi proses ini tambahkan penjelasan tentang cara penggunaan atau field-field yang ada di setiap halaman aplikasi tersebut. Tampilkan halaman implementasi sistem berurutan sesuai fungsi dan kelompokan berdasarkan tampilan setiap usernya. Jadi kalau misalkan di admin yang pertama alurnya itu mereka harus login dulu ya, tampilkan halaman login dulu. Setelah itu misalkan dia ada beranda, tampilkan berandanya dulu. Setelah itu mungkin nanti transaksi ya ditampilkan transaksi. Misalkan kalau di customer seperti itu ya seperti itu ya. Jadi harus berurutan dan dikelompokkan sesuai usernya. Ini contoh 4.2, implementasi data. Di sini yang dibahas adalah database. Nah, ini ada satu kesalahan yang di sini. Setiap caption, misal ada caption gambar 4.1, ini harus diberikan penjelasan. Misalkan gambar 4.1 tabel pada database. Ini masih ada kesalahan ya. Ini harusnya tabel pada database gitu misalkan. Nah, nanti di breakdown lagi 4.2.1 itu di breakdown per tabelnya. Jadi ini tadi breakdownnya ada tabel antrian. Nanti di breakdown lagi untuk tabel dokter misalkan seperti itu. Nah, setiap gambar harus didahului dengan penjelasan dari gambar tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, gambar ini harus dijelaskan. Misalkan ini tentang tabel antrian, dijelaskan field-fieldnya apa saja. Terus ini ada tambahkan source code yang digunakan untuk membuat tabel tersebut. Source code itu bukan gambar atau bukan tabel, jadi tidak perlu ada penamaan, cukup letakkan dalam satu kolom seperti gambar di samping. Masuk ke bab 5, pengujian dan pembahasan. Di sini ada 2 konten juga, pengujian proses, lalu analisis hasil penelitian. Pengujian proses di sini sesuai dengan apa yang sudah dirancang di bab 3 tadi, bagian bab 3.4. Misalkan ini pengujian proses. Pengujian proses login admin di sini, ingat bahwa setiap subbab harus menyesuaikan bab di atasnya. Misalkan kalau saat ini pengujian sistem ada di bab 5.1, maka pengujian proses ya, mohon maaf, maka subbab dari bab tersebut juga harus memiliki angka 5.1, kemudian diikuti angka sesuai urutan. Misalnya ini pengujian proses login admin ya, masih kurang sesuai, jadi disesuaikan. 5.1 berarti
subbabnya 5.1.1. Nah, hal apa saja yang perlu dituliskan di sini? Hal-hal yang perlu dituliskan pada paragraf ini adalah bagaimana cara melakukan pengujian, lalu bagaimana hasilnya, apa yang terjadi jika pengujian gagal, dan bagaimana yang terjadi jika pengujiannya berhasil. Di sini sudah ada penjelasan tentang bagaimana cara melakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan nama username dan password serta confirm password. Nah, tapi di sini masih kurang lengkap ya, penjelasan belum dilengkapi dari hasil pengujian. Hasil pengujiannya itu seperti apa, itu belum terlalu jelas. Jadi nanti kalau kalian membuat bab 5.1 pengujian proses, itu harus ada dua hal ini. Di sini juga disertakan source code yang digunakan dalam proses registrasi. Ini tidak perlu terlalu banyak. Misalkan yang penting di sini adalah query-nya, source code untuk dia menyimpan data atau melakukan validasi data, ya itu saja yang ditampilkan. Jadi tidak perlu semuanya di copy paste. Yang kalian anggap penting saja yang diletakkan di bagian source code ini. 5.2 ada analisis hasil penelitian. Jadi dijelaskan ya apa saja yang mau diuji. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat, mencontohkan secara singkat. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian login admin, pengujian pembuatan akun member baru, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkan sendiri. Nah, ringkasan dari objek pengujian, skenario pengujian, dan hasil pengujian terdapat pada tabel 5.15. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem ini dapat memberikan kemudahan proses pendaftaran pengantrian, proses pendataan pasien, dan sebagainya. Kalian menjelaskan apa saja kelebihan dari aplikasi yang sudah kalian kembangkan. Jadi yang pertama kalian menjelaskan apa saja yang ingin diuji dan hasilnya. Bagaimana hasil pengujian itu? Apa yang didapatkan? Misalkan ini memberikan kemudahan proses pendaftaran pengantrian ataupun proses pendataan pasien dan lain sebagainya bisa ditambahkan sendiri. Di bab 6 kita ada kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan dan saran otomatis nanti subbabnya juga ada 6.1 kesimpulan, 6.2 saran. Di kesimpulan berisi rangkuman hasil capaian penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan 6.2 di saran, nanti saran merupakan masukan untuk pengembangan sistem ke depannya. Ada sedikit catatan di sini. Jangan memberikan kesimpulan bersifat penilaian subjektif jika memang tidak ada pembuktian terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalkan kalian tidak ada kuesioner untuk misalkan menilai tentang kemudahan penggunaan aplikasi, itu juga jangan memberikan kesimpulan bahwa aplikasi ini mudah digunakan. Jangan sampai ada kesimpulan seperti itu kalau memang tidak ada kuesioner. Tapi kalau memang sudah ada kuesioner dan semua narasumber mengatakan bahwa oh ya aplikasi ini mudah untuk digunakan, baru itu boleh dituliskan di kesimpulan. Terus yang kedua, jangan memberikan saran di luar pengembangan aplikasi, karena konsepnya, keinginannya adalah kalian pembaca dari laporan kalian ini bisa mengetahui oh aplikasi ini ternyata belum selesai, bisa dikembangkan, misalkan untuk penambahan fitur chat atau fitur-fitur yang lainnya. Jadi jangan sampai saran itu isinya yaitu lebih baik aplikasi ini digunakan oleh orang-orang yang sudah paham tentang IT. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Kesimpulan di sini, lihat cara penulisannya. Dari ini adalah awal dari kalimat, padahal dari itu adalah, di sini ada dari itu kata penghubung, tidak boleh di awal kalimat. Nah ini bisa diganti dengan kesimpulan dari proyek akhir yang berjudul aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik salah satu medical Android adalah itu, karena saya menyesuaikan redaksionalnya. Kalau kalimatnya diganti seperti ini, belakangnya ada kata adalah, seperti itu. Nah, terus yang paling pertama, aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik Salsabila Medica berbasis Android telah berhasil dirancang dan diimplementasikan. Kenapa saya rubah seperti ini? Sebenarnya sama sih kalau dengan yang bagian awalnya. Bedanya yaitu kalimat aktif dan pasifnya. Nah kalau di sini kelihatan, masa kan kita harus
sesuai subjek, predikat, objek. Nah, kalau awalnya sudah diisi telah, itu tidak sesuai dengan aturan itu. Jadi ini perlu disesuaikan. Aplikasi pendaftaran online calon pasien di Salsabila berbasis Android, jadi ini kayak subjeknya seperti itu kan, telah berhasil dirancang dan implementasikan. Lalu ini penjelasannya. Dia menjelaskan di sini, di kesimpulan, aplikasi pendaftaran online calon pasien di Salsabila Medica berbasis Android dibuat berbasis web untuk super user dan berbasis Android untuk operator poli dan calon pasien. Masalah, aplikasi pendaftaran online calon pasien klinis Salsabila berbasis Android. Ini dia menjelaskan tentang tools apa yang digunakan, dikembangkan berbasis apa sih sebenarnya aplikasi pendaftaran online ini. Itu kesimpulannya. Dan yang keempat, ini yang kesimpulan yang saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya kesimpulan seperti ini hanya boleh dituliskan jika memang kalian membuat kuesioner untuk mencari kepuasan. Kalau memang sudah membuat kuesioner, oke, nggak apa-apa. Ada kesimpulan nomor 4. Kalau misalkan tidak, jangan tuliskan seperti kesimpulan di nomor 4. Nah, ini untuk saran. Di sini ada beberapa yang saya coret, penulisan saran atau penulisan apapun. Jika itu kontennya hanya satu, jangan sampai ada penomoran. Cukup jadikan satu menjadi paragraf. Nah, saran ini diperlukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut dengan baik. Saran yang diberikan ini harus terkait aplikasi, ya. Nah, misalkan apa sih contohnya? Penambahan fitur chat antara pasien dan admin sehingga pasien dapat berkomunikasi dengan admin tanpa harus memiliki nomor telepon admin secara personal. Nah, misalkan juga seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang perlu diingat ketika melakukan penulisan laporan tugas akhir atau penulisan apapun yang bersifat formal. Misalkan proyek 1, proyek 2, itu sama juga seperti ini. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.